Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu yang kami hormati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya sering kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sering saya memperlakukan murid saya sebagai objek pembelajaran, di mana saya selaku guru lebih dominan berceramah dan memberi instruksi dibanding membimbing dan memfasilitasi siswa. Saya mempercayai bahwa siswa akan memahami pelajaran saya apabila saya banyak menerangkan. Sebagai guru, saya lebih banyak memberi materi berupa teori, namun saya jarang melakukan refleksi tentang cara mengajar saya, sehingga saya belum mengetahui sejauh mana keberhasilan pos pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya masih berasumsi bahwa kecerdasan kognitif itu jauh lebih penting dari kecerdasan budi pekerti. Hal itulah yang mendorong saya untuk lebih memprioritaskan nilai-nilai akademik yang harus dituntaskan oleh murid-murid saya. Saya menganggap pelajaran saya berhasil apabila murid-murid saya berhasil meraih nilai minimal sesuai dengan KKM. Hal ini justru membuat murid saya berlaku tidak jujur. Kadang saya mendapati mereka mencontek jawaban temannya. Saya belum menanamkan pendidikan budi pekerti secara berkelanjutan. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa kurangnya kedekatan secara emosional dengan siswa, sehingga murid-murid saya kurang terbuka dengan saya. Mereka belum menganggap saya sebagai orang tua, demikian juga sebaliknya, saya belum menganggap mereka sebagai anak sendiri. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi diri saya untuk mempelajari karakteristik dan permasalahan belajar yang mereka hadapi. Sering saya menggunakan hukuman dan ancaman untuk mendisiplinkan mereka. Meski demikian, mereka tidak jera. Sering perbuatan serupa mereka ulangi lagi. Hal tersebut membuat saya bosan dan akhirnya saya biarkan saja. Saya bersyukur mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak Angkatan 5 ini. Di modul 1.1 ini, saya banyak belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar ada 3 yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pendidikan yang menuntun. Dan yang nomor 3, pendidikan budi pekerti. Pendidikan kodrat alam dan zaman. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya semakin sadar bahwa dalam mendidik murid, kita harus menyelaraskan dengan lingkungan alam tempat murid kita berada. Kita bisa menggali sosiokultural yang berada di lingkungan mereka. Di Kudus sendiri, terdapat filsafat peninggalan Sunan Kudus yang dikenal dengan istilah Gus Jigang. Bagus, pandai ngaji, dan pandai berjagang. Kita bisa menyelipkan sosiokultural ini dalam bentuk pembiasaan, sehingga pendidikan yang kita lakukan selaras dengan keinginan masyarakat sekitar. Sedangkan untuk kota zaman, sebagai pendidik, tentu kita harus menyesuaikan dengan era zaman saat ini. Saat ini adalah zaman digital. Murid-murid memiliki kecenderungan menyukai hal-hal yang berbau teknologi. Karena itu, sumber belajar dan media belajar harus lebih update mengikuti perkembangan teknologi. Saya yakin ketika pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman ini diterapkan, akan menghasilkan pelajar yang mumpuni. Pendidikan yang menuntun. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, filosofi KHD tentang pendidikan yang menuntun memberikan pelajaran kepada saya supaya dalam mendidik murid saya harus menuntun, membimbing, dan mengarahkan mereka tanpa memandang bulu. Azas menuntun di sini wajib kita berikan kepada semua murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Murid kita serupa tapi tak sama. Tapi murid memiliki potensi, bakat, minat masing-masing. Peran kita menuntun mereka sehingga mereka tumbuh secara optimal dan mencapai kebahagiaan. Pendidik sebagai pamong agar murid tak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kita harus memberikan mereka kesempatan
ruang untuk menggali potensi yang ada pada diri mereka. Selain itu, dengan menuntun murid-murid kita akan menciptakan ruang kedekatan emosional dengan mereka, sehingga kita bisa mengenal mereka lebih dekat dan kita bisa merencanakan dan mengidentifikasi jenis bimbingan yang mereka butuhkan. Pendidikan budi pekerti. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Di dalam pendidikan budi pekerti ini, anak dilatih untuk mengelola diri sendiri, mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia hidup tidak sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga saat membuat keputusan memerdekakan dirinya juga tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Selama ini saya menganggap pendidikan intelektual lebih penting dari budi pekerti. Pembelajaran yang saya berikan cenderung menuntaskan kurikulum dan mencapai KKM. Ternyata itu salah. Budi pekerti dan kecerdasan intelektual harus berimbang. Peran saya di sini yaitu menanamkan dan menjadi tauladan untuk murid-murid saya, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madjo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara akan segera saya laksanakan antara lain: 1. Melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. 2. Berusaha menjadi teladan yang baik untuk murid-murid saya, baik teladan ucapan maupun perbuatan saya. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana murid merupakan subjek pendidikan. Yang keempat, mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan bimbingan sesuai kebutuhan murid. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.